Halo, saya hari ini akan mengerjakan tugas tentang membahas tentang perangkat-perangkat, memori, dan sebagainya. Saya akan mulai dengan perangkat input. Menurut Shelley Cashman Vermaat dalam buku Discovering Computers, Menjelajah Dunia Komputer, edisi 3 tahun 2007, input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Mouse memiliki dua bagian tombol yang ketika diklik bisa menghasilkan perintah tertentu. Itu adalah input. Itu adalah perangkat input. Ini ada contohnya. Ya, mungkin contohnya seperti ini yang sebelah sini. Oke, lanjut ke perangkat proses atau CPU. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan, yang ditampilkan pada perangkat output. Ada contohnya di sini, mungkin seperti ini contohnya. Oke, saya akan lanjut ke memori. Oke. Memori atau komputer memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan ke dalam memori fisik. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut ke perangkat persimpanan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang utamanya dipakai untuk menyimpan data. Beberapa perangkat penyimpanan komputer dapat menampung informasi secara permanen, meski yang lain hanya menyimpan sementara informasi. Ini dia tipe-tipe perangkat penyimpanan. Ada penyimpanan utama atau random access memory (RAM), penyimpanan sekunder hard disk drive atau HDD, and solid state drive atau SSD. Ada hard disk drive atau HDD, ada solid state drive atau SSD, HDD, dan SSD eksternal, perangkat flash memory, perangkat penyimpanan optik, dan floppy disk. Oke, sekarang akan lanjut ke perangkat keluaran. Ya, perangkat keluaran atau output device. Peranti keluaran adalah peranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, peranti keluaran dapat digolongkan menjadi soft copy atau hard copy. Ya, lanjut ke access point atau bisa dibilang titik akses nirkabel atau wireless access point. Dalam jaringan komputer, titik akses nirkabel adalah suatu peranti yang memungkinkan peranti nirkabel terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan WiFi, Bluetooth, atau standar lain-lain. Contohnya mungkin seperti ini. Yang menyambung-nyambungkan. Oke, kita lanjut ke router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini ada contohnya mungkin seperti ini. Kayak WiFi gitu kayaknya. Oke. Router, kita lanjut ke switch. Switch atau pengalih jaringan. Bagi Anda yang masih bertanya-tanya apa itu switch, sebaiknya perlu mengetahui bahwa switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Ini ada contohnya mungkin seperti ini. Udah switch, kita lanjut ke kabel UTP. Kabel UTP atau pasangan berpilin adalah
Kabel pasangan berpilin atau berbelit adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya bergabung dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung dan wicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut untuk yang terakhir, pengertian modem. Modem atau kelas periferal komputer. Modem berasal dari singkatan modulator, demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Ada banyak jenis modem, contohnya yang kayak gini yang bisa dibawa-bawa, ada juga yang kayak yang kayak gini. Wifi kayaknya namanya. Kalau yang permanen. Ya, sekian dari saya Kenneth. Terima kasih sudah mau menonton videonya. Ya, terima kasih.